Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demonstrasi kontekstual praktik coaching oleh 1. Endang Sri Puspitorini SPD dari SD Negeri Ancol 03. 2. Mulyana SPD dari SDN Pademangan Barat 09. 3. Mas Riyati SPD dari SDN Jagalan 03. Memperkenalkan fasilitator dan pengajar praktik calon guru penggerak Angkatan 7 DKI Jakarta. Fasilitator oleh Bapak Mahmud Zulkifli SPD MSI. Pengajar praktik oleh Ibu Umi Widayati SPD. Tujuan dari praktek coaching, calon guru penggerak dapat melakukan coaching dengan calon guru penggerak lain untuk membantu pengembangan area kompetensi coaching pada konteks pembelajaran atau keseharian calon guru penggerak. Alur tirta yang digunakan: T pada tujuan, I pada identitas, R pada rencana aksi, TA pada tanggung jawab. Mari kita saksikan bersama-sama. Terima kasih Pak Yan sudah mengingatkan saya untuk menjadi pengamat terkait praktik keterampilan coaching dengan alur besar. Nanti Pak Yan bersama coaching Mas Yati melaksanakan keterampilan coaching dan saya menjadi pengamat. Baik Pak Yan, untuk itu kita akan memakai rubrik penilaian coaching. Itu Bendang supaya saya juga bisa mengetahui apa kekurangan saya. Baiklah Pak Yan, kita akan memakai rubrik penilaian dengan 4 kriteria. Pertama, kurang baik, cukup baik, baik, dan sangat baik. Lalu kira-kira kompetensi apa yang akan dimaksud? Mungkin kesadaran penuh Ibu yang pertama, terus mendengarkan aktif, terus memberikan pertanyaan yang berbobot agar bisa mendorong mendapatkan solusi yang baik dalam kegiatan coaching ini. Baik Pak Yan, dari 3 kompetensi yang tadi Pak Yan sebutkan, Oke, saya ingin mengambil yang spesifik itu dengan tentang kesadaran penuhnya saja Bu. Ya, indikator dari kesadaran penuh itu yang pertama fokus memecahkan masalah, terus menangkap lawan bicara, dan yang ketiga tidak melakukan aktivitas lain dan fokus untuk menyimak. Baiklah, semua sudah saya amati. Jadi kira-kira kapan waktu untuk praktik coaching? Hari ini saya laksanakan. Kebetulan saya sudah janjian dengan coachingnya. Ya, baiklah Pak Yan. Setelah saya amati perkembangan keterampilan coaching yang akan Pak Yan laksanakan, mari kita segera laksanakan praktik coachingnya di dalam. Baik Bu, mari kita laksanakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum, selamat siang Pak Yan. Waalaikumsalam Bu Yati, selamat siang. Gimana Pak Yan kabarnya hari ini? Alhamdulillah sehat Bu Yati. Alhamdulillah, syukur alhamdulillah, mudah-mudahan kita semua selalu sehat ya dan semangat ya Pak Yan ya. Betul. Oke, gini Pak Yan, jadi saya ingin ada sedikit masalah yang akan saya bicarakan dengan Pak Yan. Ya, kira-kira Pak Yan ada waktu tidak ya untuk saya gitu? Kemudian boleh tidak saya berdiskusi dengan Pak Yan? Oh, tentu saja boleh Bu Yati. Kebetulan ini saya lagi istirahat Bu Yati. Apa sih yang bisa saya bantu Bu Yati? Jadi saya itu punya masalah yang biar supaya ada solusinya gitu Pak Yan. Bagaimana caranya gitu ya? Ingin berdiskusi dengan Pak Yan untuk menemukan solusi dari permasalahan saya. Begitu Pak Yan. Boleh. Lalu kira-kira apa tujuan Bu Yati berdiskusi ini? Tujuan akhirnya yang ingin dicapai itu apa Bu Yati? Jadi begini Pak Yan ya, saya itu merasa ya ketika mengajar di kelas itu kurang bersemangat begitu, kurang bersemangat. Saya memberikan pembelajaran di kelas itu anak-anak kok tidak semangat gitu, terlihat lesu, tidak bersemangat, seperti itu Pak Yan. Oh gitu. Coba ceritakan kepada saya apa yang Bu Yati rasakan saat ini Bu. Jadi itu saya merasa murid-murid saya itu ketika saya mengajar itu kurang memperhatikan saya, begitu Pak Yan. Oh gitu ya Bu. Iya. Kira-kira nih Ibu apa yang buat Yati merasa kurang bersemangat itu? Itu dia, murid-murid saya ketika saya memberikan pembelajaran di kelas itu mereka kelihatan lesu, tidak bersemangat, tidak termotivasi dengan apa yang saya sampaikan di kelas, seperti itu Pak ya. Jadi maksud Ibu itu murid-muridnya itu tidak mau belajar atau bagaimana Bu?
Tidak seperti itu sih Pak Ian. Jadi anak-anak itu ada juga sih antusiasnya itu ketika pembelajaran tertentu, tidak semua pelajaran. Jadi ketika saya memberikan pelajaran yang berkaitan dengan IPA, MUPEL IPA itu kan banyak prakteknya ya. Mereka tuh sangat antusias. Tapi ketika saya ganti pelajaran misalnya dengan IPS dan juga matematika, itu mereka merasa tidak bersemangat begitu Pak. Oke, saya paham dengan maksud Ibu. Mungkin Ibu bisa menjelaskan bagaimana sih proses pembelajaran di kelas yang Ibu lakukan sehingga kok Ibu merasa kurang bersemangat seperti itu, Bu? Begini sih Pak, sebenarnya itu seperti biasa ya anak-anak ya, setelah berdoa itu saya persepsi, kemudian menjelaskan tujuan pembelajaran, terus kemudian menyampaikan materi seperti biasa dengan PPT Pak, terus kemudian nanti ada penugasan juga ke siswa. Namun ketika saya memberikan tugas itu, anak-anak itu kurang apa ya Pak ya, istilahnya kurang dapat menjawab soal-soal tersebut gitu. Ada beberapa anak yang tidak menyelesaikan soal yang saya berikan, terus kemudian ketika kerja kelompok pun ada tanya jawab, mereka kurang aktif begitu Pak. Oh begitu. Nah kalau seperti itu, Ibu sudah melakukan proses pembelajaran yang menurut Ibu sudah bagus ya. Kira-kira Bu Yati bisa nggak menemukan salahnya itu adanya di mana sih Bu Yati gitu? Salahnya itu mungkin dari yang saya tidak semangat itu Pak ya, itu yang tidak bersemangat, terus kemudian sebenarnya sih tidak semua seperti itu ya Pak ya, padahal semua sudah saya lakukan ya, dari saya mencoba pembelajaran menampilkan game, permainan-permainan, terus kemudian menampilkan video pembelajaran, terus kemudian saya juga mengajak anak untuk keluar begitu. Itu sudah saya lakukan itu. Tapi ketika pembelajaran itu berakhir, anak kembali lagi, setiap saya lihat terlihat tidak semangat begitu Pak. Nah, seperti itu. Oh gitu. Jadi apa yang Ibu lakukan itu tadi seperti membuat game segala macam gitu ya. Itu Ibu lakukan setiap hari atau memang pada saat tertentu saja Bu? Tidak setiap hari Pak, itu hanya jam-jam tertentu saja ketika mupel-mupel tertentu begitu Pak. Iya. Jadi boleh saya simpulkan, pembelajaran yang Ibu lakukan itu sebetulnya sudah menyenangkan ya buat siswa-siswanya. Tapi yang membuat Bu Yati kurang semangat itu ketika saat mengajar pelajaran tertentu saja gitu ya Bu ya? Ya, jadi begini Pak Yan, ibaratnya ada satu pelajaran yang saya melihat anak-anak tidak semangat, jadi imbasnya saya pun jadi tidak semangat begitu Pak Yan. Jadi saya pengennya itu anak-anak itu selalu semangat terus di semua pelajaran begitu Pak. Dari semua materi yang saya sampaikan, anak-anak selalu semangat begitu Pak Yan. Ya artinya dari pembicaraan Ibu sudah paham kan, sudah mengetahui apa yang menyebabkan turunnya semangat dalam kegiatan pembelajaran yang Ibu rasakan. Betul. Kira-kira ada hal lain nggak Bu? Selain hal-hal yang tadi Ibu ungkapkan yang membuat Ibu kurang bersemangat dalam mengajar? Itu saja sih Pak, jadi intinya saya itu ingin murid-murid saya itu lebih semangat dan selalu antusias ketika mendapatkan pembelajaran dari saya, begitu Pak. Oke, kalau begitu kira-kira menurut Ibu rencana ke depan yang akan Ibu lakukan itu apa? Supaya Ibu lebih bersemangat lagi dalam kegiatan mengajarnya. Mungkin rencana saya itu ya, saya akan memperbaiki diri gitu ya Pak ya, akan lebih konsentrasi lagi, apa ya Pak, memperbaiki semangat saya menata diri begitu Pak, supaya ibaratnya kalau kitanya sudah semangat mungkin berdampak kepada anak didik kita, jadi semangat juga gitu ya belajar dari Pak ya. Baik, hebat sekali Bu Yati. Ya, kira-kira dari hal-hal yang Ibu sampaikan tadi itu, yang menjadi prioritas yang paling utama yang akan Ibu lakukan pertama itu apa Bu? Mungkin prioritas pertama itu dari saya menata diri. Ya, dari menata diri itu dulu Pak ya, menata diri saya supaya bagaimana caranya supaya saya bersemangat yang berimbas ke anak didik begitu Pak ya, itu Pak. Oke, itu langkah yang tepat sekali Bu ya. Ada hal lain yang mungkin ingin Ibu Yati lakukan? Mungkin saya akan melakukan ini Pak, pembelajaran yang lebih berpihak kepada siswa lagi, gitu Pak. Supaya lebih anak lebih bersemangat kembali begitu. Oke, baik kalau begitu mungkin pembicaraan ini
mudah-mudahan bisa bermanfaat buat Ibu ya, buat kita semua. Nah, Amin. ada lagi yang ingin disampaikan Bu? Itu Pak Yan, tempo hari saya melihat Pak Yan itu ketika mengajar di kelas kok anak suruh ambil napas gitu. Iya. Terus kemudian itu emang bisa ya Pak memperbaiki semangat anak? Wah, itu bisa Bu, itu namanya penerapan pembelajaran sosial emosional dengan teknik stop Bu, itu namanya. Oh itu ya, saya baru ingat Pak Yan, padahal saya udah pernah belajar itu ya, pembelajaran sosial emosional. Cuma terkadang saya lupa untuk menerapkan di kelas saya, begitu Pak Yan. Karena mungkin saking sibuknya kita ya Pak ya dengan tugas-tugas yang itu, jadi kita lupa menerapkan hal tersebut. Oke Bu ya, kita nanti saling mengingatkan saja ya Bu ya, kalau kita ya kadang-kadang saya juga lupa sih Bu. Oke, siap Pak Yan, kita saling ingatkan ya. Nah, untuk melaksanakan apa yang Ibu cita-citakan tadi itu, kira-kira ada nggak yang bisa membantu Ibu dalam mewujudkannya? Ada Pak, nanti insya Allah rekan kerja saya sama-sama mengajar di kelas 6 itu Bu Matmi akan membantu saya dalam hal ini. Terus kemudian kita juga akan berkolaborasi, belajar bersama berkaitan dengan yang tadi itu Pak Yan, pembelajaran sosial emosional, begitu Pak. Oke Bu, dari hasil diskusi kita hari ini, kira-kira apa komitmen yang akan Ibu lakukan untuk bisa menumbuhkan kembali semangat belajar yang ada dalam diri Ibu? Oke, jadi komitmen yang saya akan pegang itu saya mulai dari diri saya dulu ya Pak ya. Jadi saya harus menata diri saya ya, bersemangat ya, karena bermula dari diri saya yang bersemangat nanti akan imbasnya ke anak didik, seperti itu Pak. Oke, setuju sekali, bagus sekali apa yang akan Ibu lakukan, dan saya yakin Ibu pasti bisa melakukannya. Amin. Semangat terus ya Bu ya. Oke Pak, semangat juga buat Pak Ian ya Pak ya. Oke, mudah-mudahan kita selalu semangat dan juga sehat ya Pak Ian ya, dalam mencerdaskan anak-anak didik. Oke Ibu, ya terima kasih ya Bu ya. Ya sudah, kalau memang sudah tidak ada yang ingin disampaikan, saya akan kembali lagi ke kelas saya. Berarti tetap semangat. Terus bagikan semangat. Terima kasih banyak ya Pak Yan ya. Siap, Ibu, atas sama-sama. Diskusinya hari ini. Alhamdulillah saya merasa lega, begitu lega mendapatkan solusi dari permasalahan saya. Sama-sama Ibu, saya tinggal dulu ya. Oke. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Pak Yan. Oke, terima kasih. Pak Yan sudah melaksanakan coaching. Bagaimana hasilnya? Alhamdulillah Ibu, saya sudah mendapatkan solusinya. Oke. Terus saya akan menganalisis bagaimana Pak Yan mencapai ketercapaian dari indikator kompetensi coaching. Ya Ibu, ini menjelaskan tentang kesadaran, indikator kesadaran penuh Ibu. Oke. Jadi memang sudah terlihat ya Pak, indikator dari kesadaran penuh dan sudah melaksanakan coaching dengan baik. Baik Ibu, terima kasih Ibu. Selanjutnya rencana kompetensi apa yang akan dikembangkan oleh Pak Yan lagi? Ya, saya akan mengembangkan kompetensi untuk memberikan pertanyaan berbobot Ibu. Nah, untuk memberikan pertanyaan berbobot, apa langkah-langkahnya Pak Yan? Ya, saya akan merefleksi kekurangan yang ada pada diri saya, Ibu. Terus memperbaiki kekurangan dengan mencari referensi agar bisa memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot tersebut, Ibu. Oke. Jadi kira-kira kapan rencana perbaikan untuk mencari referensi agar bisa mengembangkan kompetensi? Ya, saya pikir bisa segera dilaksanakan, Ibu. Setelah itu, kapan rencana Pak Yan untuk melaksanakan coaching lagi? Nah, mungkin jika ada teman yang ingin coaching lagi. Oke, seperti itu. Jadi, kapan juga saya bisa mengetahui progres dari Pak Yan? Apakah nanti kita bisa bertemu lagi Pak Yan? Tentu saja bisa, Ibu. Ya, mungkin insya Allah 1 minggu lagi, Ibu. Oke, saya tunggu ya 1 minggu lagi untuk progresnya ya Pak Yan ya. Baik, Ibu. Ya. Terima kasih Pak Yan. Sama-sama, Ibu. Oke Bu Endang, terima kasih banyak sudah diingatkan pada hari ini untuk menjadi pengamat terkait keterampilan coaching dengan alumni kita ya. Dan nanti Bu Endang itu akan coaching dengan Pak Ian ya. Oke, melakukan praktik coaching dan saya menjadi pengamat ya Bu Endang ya. Oke, baik Bu Endang, untuk hal tersebut kita akan memakai rubrik penilaian coaching ya. Betul Bu, supaya saya bisa memperbaiki apa yang harus saya perbaiki. Baik Bu Endang, kita akan memakai 4 kriteria penilaian ya. Yang pertama itu kurang baik, cukup baik, terbaik, dan sangat baik. Lalu kompetensi apa yang akan Bu Endang kembangkan? Kompetensi yang akan saya kembangkan ada 3. Yang pertama, kesadaran penuh. Yang kedua, mendengarkan aktif. Yang ketiga, memberikan pertanyaan berbobot. Dan saya akan mendorong coaching untuk mendapatkan solusi terbaiknya dalam kegiatan
saya melaksanakan. Untuk coachingnya akan dilaksanakan di dalam. Oke, mari kita ke sana dulu. Oke, mari Brenda. Kamu Brenda. Assalamualaikum Endang. Waalaikumsalam Pak Yan. Selamat siang Bu Endang. Selamat siang. Oke, apa kabar hari ini Bu Endang? Alhamdulillah Pak Yan, hari ini kabar saya sehat. Alhamdulillah. Bagaimana kabar Pak Yan sendiri? Alhamdulillah Bu Endang, saya juga sehat. Alhamdulillah. Iya, bagaimana? Jadi begini Bu Endang ya, saya tuh di kelas terus terang ada permasalahan terkait siswa saya ini Bu ya. Terkait siswa saya yang bernama Natasha Mesya. Oh, jadi Pak Yan hari ini menyampaikan tujuan permasalahan ini ya? Iya, betul. Jadi Natasha Mesya ini di kelas saya ini terus terang salah satu siswa yang sama sekali suaranya itu dari saya ngajar kelas 6 ini tak terdengar gitu. Oh, anaknya pendiam gitu? Pendiam sekali dia menyendiri, selalu menyendiri gitu. Jadi untuk bersosialisasi dengan temannya itu susah sekali dia itu. Gitu ya Pak ya. Ya. Padahal kalau saya perhatikan Natasha Mesya ini anaknya sih bukan anak ABK Ibu, anak normal seperti biasa. Kita lihat dari pembelajaran sehari-hari juga dia mau belajar, mau mengikuti pembelajaran. Terus ya kalau diberikan tugas dia juga mau mengerjakan tugas. Cuman ya anehnya itu dia itu kayaknya pengennya itu sendiri gitu. Berbeda gitu berbeda dengan yang lainnya, berbeda dengan anak-anak yang lainnya itu Bu. Jadi menurut Pak Yan itu siswa yang berbeda itu yang seperti apa itu Natasha ya Pak ya? Ya, jadi dia itu cenderung kalau boleh dibilang itu introvert. Jarang sekali mau bergaul dengan teman-temannya. Terus kalaupun misalkan saya tanya itu Bu, itu jarang sekali saya menemukan mendengar dari suaranya itu yang kata-kata itu yang jelas gitu Bu. Paling dia kalau misalkan saya tanya, Natasha kamu sehat? Mengangguk saja seperti itu Bu. Jadi gak pernah yang namanya dia berucap seperti kita seperti ini ya. Kita berkomunikasi itu jarang sekali dia lakukan. Jarang sekali. Saya sampai meminta ke teman-temannya ini, coba kamu tanyakan ke Natasha itu, kira-kira ada masalah apa enggak gitu. Nah teman-temannya itu kan mendekati dia gitu ya. Emang saya suruh. Tapi ya seperti itu laporan dari teman-temannya juga. Pak, nggak mau ngomong Pak, seperti itu. Jadi Natasha ini anak yang pendiam, sendiri, dan susah ya kayaknya bergaul dengan orang lain. Susah sekali, betul Ibu, susah sekali. Dan menurut Pak Yan, apa sih penyebab Natasha itu bersikap demikian gitu menurut Pak Yan? Jadi terus terang saya sudah mencari informasi ke sana ke sini ya Bu ya. Saya sudah bertanya ke anaknya. Tidak dapat jawaban sebetulnya Bu ya. Jadi dia Natasha ada masalah apa enggak? Enggak Pak, seperti itu. Akhirnya saya mencoba menelpon ke ibunya. Nah, ya ibunya juga seperti itu. Nampaknya kayaknya itu menutupi apa yang terjadi dengan Natasha. Bisa ya Pak ya. Nah, ya. Kenapa bisa ditutup-tutupi oleh orang tuanya ya Pak ya? Nah, itu yang saya herankan. Saya coba bertanya ke ibunya itu, Bu ada masalah apa dengan Natasha? Ya jawabannya seperti itu. Pak, di rumah aja sama seperti itu Pak katanya. Natasha itu kalau ditanya ya nggak pernah menjawab. Sama saya aja katanya jarang berkomunikasi seperti itu Bu. Oh gitu. Iya. Jadi menurut Pak Yan, setelah Pak Yan mempelajari bagaimana Natasha itu, penyebab diamnya Tasha itu seperti apa ya Pak? Nah itu saya coba telusuri ya Bu ya. Karena tidak dapat jawaban dari orang tuanya seperti apa, yang pasti seperti apa. Akhirnya saya bertanya ke guru kelas di bawahnya itu, guru kelas waktu itu sebelum kelas 6 ya Bu ya. Ternyata saya mendapat informasi bahwa Natasha itu pada waktu dia kelas 4 itu orang tuanya itu bercerai. Oh, perceraian. Bercerai. Mungkin dari peristiwa perceraian itulah, dari kelas 4 itulah ada trauma yang menyebabkan si Natasha itu jadi pendiam, jadi introvert, nggak mau bergaul gitu. Seperti itu. Kayaknya itu permasalahan yang utama itu akibat dari perceraian orang tuanya sehingga membuat Natasha itu jadi tertutup.
Oh, gitu. Seperti itu Ibu. Nah, setelah Pak Yan mengetahui akan permasalahan yang terjadi pada Natasha, kira-kira menurut Pak Yan, apakah Pak Yan sudah mendapatkan solusi atas permasalahan ini? Ya, solusinya mungkin saya akan mencari solusi itu dengan melakukan komunikasi. Yang pertama, komunikasi dengan Natashanya. Ya. Dengan si Natashanya itu, ya saya akan menggali informasi dari dia, mendekati dia, pendekatan sebagai seorang orang tua gitu ya Bu ya. Ya, saya menempatkan diri nanti dengan Natasha itu sebagai orang tua dia, akan mencari apa sih penyebabnya gitu ya. Akan mencoba menumbuhkan kepercayaan diri dia, akan mencoba membuat dia lebih percaya diri supaya bisa bergaul dengan teman-teman yang ada di kelasnya, terutama gitu Bu. Oke, strategi untuk solusi permasalahan jadi mendekatkan diri dulu ya pada Betul, komunikasi juga. Untuk mungkin ada strategi lain yang bisa dipikirkan atau direncanakan oleh Pak Yan? Ya, tentu bukan hanya Natasha yang menjadi yang akan saya ajak komunikasi ya Bu ya. Saya juga akan coba mencari informasi, mengajak berkomunikasi dengan orang tua, terutama ibunya Bu. Karena Natasha ini saat ini tuh tinggal dengan ibunya Bu. Nah, nanti saya akan coba mungkin melalui telepon atau memanggil dia, membicarakan tentang kondisi si Natasha ini supaya terjadi perhatian dari orang tuanya. Sama-sama saya di sekolah sebagai gurunya menumbuhkan kepercayaan kepada dia, di rumah ya ibunya juga membantu saya untuk menumbuhkan kepercayaan, mengajak dia berbicara, menempatkan diri ibunya itu sebagai teman, sehingga terungkap apa sebetulnya yang ingin disampaikan oleh si Natasha itu apa gitu, sehingga dia bisa menjadi anak yang lebih ceria lagi seperti yang sebelum orang tuanya itu bercerai, gitu Bu. Jadi strateginya selain melakukan pendekatan dulu kepada Natasha, terus juga melakukan pendekatan kepada orang tuanya, betul Ibu, mencari solusi atas masalah yang akan dialami oleh Natasha. Betul. Nah, kira-kira menurut Pak Yan, rencana aksinya ini mau dimulainya kapan ya Pak Yan? Ya, saya ingin masalah ini segera selesai, segera cari ketemu jalan keluarnya ya Bu. Saya kasihan dengan si Natasha ini. Saya akan melakukan ini secepat mungkin, secepat mungkin. Bagus memang Pak, lebih cepat itu lebih baik. Betul. Supaya Natasha bisa berubah tentunya ya. Iya betul. Mudah-mudahan bisa berubah. Amin, betul. Nah, kira-kira untuk hal ini yang dapat membantu Pak Yan dalam rencana aksi Pak Yan itu siapa aja? Oke. Mungkin saya akan berkolaborasi, membutuhkan bantuan terutama dari rekan kerja Bu. Ya, rekan kerja di sini mungkin yang bisa saya ajak untuk berdiskusi, berkolaborasi itu ya Ibu Galuh. Ibu Galuh ini yang justru pertama kali menyampaikan kepada saya informasi tentang Natasha. Ini Natasha ini waktu kelas 1, 2, 3, 4 itu ceria katanya. Nah, ketika kelas 4 orang tuanya itu bercerai. Nah, dari situlah terjadi perubahan sikap dengan Natasha. Dan ya karena dia waktu itu Bu Galuh ini adalah gurunya di kelas rendah itu, dia jadi lebih paham, lebih mengerti tentang kondisi yang terjadi dengan si Natasha ini. Dia sering kok memberikan masukan-masukan ke si Natasha segala macam. Jadi untuk yang bisa membantu rencana aksi Pak Yan ini Ibu Galuh ya. Betul Ibu Galuh. Dan mungkin rekan-rekannya, saya akan menyuruh rekan-rekannya untuk yaitu membantu dia, mendekati dia lah paling tidak, mengajak dia bermain, mengajak dia ngobrol seperti itu Bu. Nah, bagaimana menurut Pak Yan ukuran keberhasilan progres dari rencana aksi yang akan Pak Yan laksanakan? Bagaimana Pak? Ukuran saya sih ketika si Natasha ini sudah bisa bergaul dengan temannya, bisa bersosialisasi ya, paling tidak mau berbicara ya agak panjang lah, terutama dengan saya dengan gurunya, karena selama ini terus terang aja saya tuh jarang sekali mendengarkan apa yang diucapkan oleh Natasha, itu jarang sekali Bu. Ya mungkin itu perkembangan si Natasha itu progresnya ketika dia mau bersosialisasi, mau berkomunikasi, mau ngobrol dengan teman-temannya. Mungkin butuh waktu sih Bu. Ya paling tidak ya sebulan, 2 bulan mungkin bisa seperti itu Bu.
Mudah-mudahan bisa dipercepat ya Pak ya. Iya, ya lebih cepat lebih bagus. Bu. Baiklah. Ya, kira-kira ada permasalahan lain yang bisa disampaikan lagi oleh Pak Ian untuk saya, kepada saya? Iya, saya pikir untuk saat ini cukup Bu. Terus terang ini pembicaraan kita ini membuat saya agak lega Bu. Jadi lega, jadi kurang beban saya. Jadi saya jadi tahu nih apa namanya gambaran apa yang akan saya lakukan untuk membuat si Natasha ini menjadi lebih semangat lagi, menjadi lebih apa namanya punya apa motivasi untuk bisa bergaul dengan teman-temannya. Jadi kepercayaan dirinya bisa tumbuh lagi seperti itu Bu. Baiklah, semoga nanti Natasha bisa berubah ya Pak Ian ya menjadi Amin orang Bu. yang Ya, amin Ibu, amin Ibu. Oke. Sudah cukup ya Pak Ya, Ian. Ibu. Baik, ya. Terima kasih sekali Ibu atas waktunya. Mudah-mudahan ya apa yang saya rencanakan ini bisa terwujud, bisa tercapai dalam jangka waktu yang secepat-cepatnya Ibu. Tetap semangat dan Baik, sehat Bu. selalu ya Pak Ian ya. Ya, Ibu. Terima kasih Ibu. Saya tinggal kalau begitu ya Bu. Terima kasih atas sama-sama. waktunya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bu Endang sudah melaksanakan coaching, bagaimana hasilnya? Alhamdulillah semua berjalan lancar. Bu. Alhamdulillah, oke. Saya akan menganalisis ketercapaian dari indikator kompetensi coaching. Iya, yang sudah saya laksanakan indikatornya adalah kesadaran penuh, Mas. Oke, memang sudah terlihat ya tadi ya indikator dari kesadaran penuh dan sudah melaksanakan coaching secara baik. Iya, terima kasih Bu. Oke, Bu Endang, selanjutnya rencana kompetensi apa yang akan dikembangkan lagi? Ya, insya Allah saya akan membuat rencana membuat pertanyaan berbobot. Oke, apa itu langkah-langkahnya? Ya, sebelumnya saya mencari dulu apa kekurangan dari coaching saya tadi. Setelah itu, setelah saya kumpulkan apa yang menjadi kekurangan saya mencari referensi agar saya bisa mendapatkan pertanyaan berbobot yang lebih baik lagi. Oke, sip. Baik Bu Endang, jadi rencana perbaikannya itu kapan mulai mencari referensi untuk mengembangkan kompetensi tersebut yang tadi Bu Endang utarakan? Tentunya kalau nanti ada rekan kerja yang akan di coaching kembali Bu. Oke, kemudian kapan rencana untuk melaksanakan coaching tadi? Secepatnya. Oke, siap. Jadi kapan saya bisa mengetahui progres selanjutnya Bu Endang ini? Kapan kita akan bertemu lagi? Insya Allah 1 minggu lagi Bu Mas. Oke, supaya baik. progresnya bisa terlihat. Baik, terima kasih ya Bu Endang ya. Ya, Oke, sama-sama, Bu iya. Mas. Assalamualaikum Bu Endang. Waalaikumsalam. Oke. Terima kasih, salam dan bahagia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.